Dan sebelumnya kita juga mendengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan masa transisi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi kepada pemerintahan selanjutnya, di mana Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyampaikan dan memastikan akan mendukung dan menyiapkan proses transisi tersebut kepada pemerintahan yang baru dan nanti akan disiapkan sepenuhnya oleh tim dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan mengajak seluruh masyarakat untuk fokus bersama-sama membangun Indonesia pasca Pilpres 2024, mengingat bahwa saat ini dinamika politik global telah berdampak ke semua negara, khususnya kepada Indonesia dengan menguatnya dolar dan melemahnya rupiah yang saat ini kita hadapi bersama. Dan ini pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berada di gedung KPU lantai 2 bersama timnya yang berada di belakang. Dan suasana kehangatan tadi juga sempat kita lihat bersama-sama dari tim 02 dan 01 di dalam area sidang kali ini. Tentu saja setelah penetapan ini diharapkan bahwa komitmen dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan dalam kesempatan kampanye dan janji-janji di debat Pilpres yang sudah berlangsung selama 5 kali debat tersebut bisa benar-benar diwujud nyatakan setelah terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Dan ini menjadi harapan seluruh elemen bangsa tentunya untuk kedua tokoh ini, Prabowo maupun Gibran, bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi capaian dari pemerintahan saat ini untuk menuju Indonesia menjadi lebih berdaulat dan juga bertransformasi menjadi Indonesia yang lebih maju. Sementara itu dari pihak 01 sebelumnya juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa Anies Mohaimin juga berkomitmen untuk menjaga peralihan kekuasaan dengan damai. Meskipun proses kontestasi politik tersebut penuh polemik sebelumnya. Dan walaupun dengan segala catatan problematika proses Pilpres 2024, Anies Mohaimin berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip peaceful transition of power yang tentu saja kelangsungan, kedamaian, perdamaian, dan ketenangan bangsa dan negara jauh lebih penting di atas segala polemik politik yang dihadapi pasca Pilpres 2024. Dan itu pun juga sejalan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga sempat menyampaikan sinyal-sinyal akan menggandeng seluruh elemen dan juga para rivalnya untuk kembali mendukung pemerintahannya bersama Gibran. Dan yang Anda lihat ini adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang membaca catatan yang disampaikan oleh ajudannya, Mayor Teddy. Dan sebelum itu nanti juga kita akan menyaksikan pembacaan keputusan terkait dengan SK KPU ini sebelum nanti kita juga mendengarkan bersama-sama pidato dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selain proses secara resmi, seluruh rangkaian dari Pilpres yang dilaksanakan dari pendaftaran sampai dengan penetapan ini pemirsa, tentu juga kita akan menantikan ya bagaimana kemudian dari komposisi berlangsungnya pemerintahan dan juga demokrasi politik ini berlangsung di negeri ini. Siapakah nanti yang akan bergabung, siapakah yang nanti akan menjadi oposisi, ini menjadi salah satu isu yang menarik nanti kita akan saksikan. Karena sejumlah pihak menyampaikan meskipun Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah ditetapkan, tentu saja harapannya ke depan tetap ada
penyeimbang untuk terus memantau bagaimana kinerja Presiden dan juga Wakil Presiden agar tidak terjadi hal-hal yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia ke depan. Sehingga ini juga menarik menjadi dinamika politik yang terus kita nantikan sampai dengan nanti proses pelantikan yang akan digelar pada akhir tahun ini. Ya, tadi kita sempat menyaksikan ya pemirsa, tepuk tangan sorak-sorai yang meriah dari seluruh tamu di situ. Namun kita belum bisa memastikan apa yang membuat tepuk tangan itu terjadi. Yang pasti itu memberikan semangat tersendiri bagi seluruh hadirin yang hadir karena benar-benar harus bersabar begitu untuk menantikan panjangnya proses penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh seluruh anggota KPU yang sampai saat ini berlangsung. Hampir 30 menit ini penandatangannya berlangsung, dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hashim Ashari. Karena memang banyak dokumen yang nanti akan harus menjadi pegangan bagi seluruh pihak terkait dengan keabsahan dari penetapan kali ini. Karena dokumen nanti akan diserahkan tidak hanya kepada tim pemenang, tapi juga ke seluruh pihak atau ke seluruh stakeholder yang nanti akan terlibat dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden yang baru. Di antaranya adalah MPR, presiden sendiri, Prabowo Gibran, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan kepada seluruh peserta pemilu 2024. Dan sedikit keluar dari agenda penetapan ini, kita mengetahui bersama bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP juga masih melanjutkan proses demokrasi dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke PT UN dan juga sempat melayangkan permintaan untuk menunda penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih pada hari ini. Namun tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi keputusan MK yang sudah ditetapkan pada hari Senin kemarin, artinya bersifat final dan juga mengikat, penetapan tetap harus dilakukan apapun yang terjadi karena sudah bagian dari keputusan negara yang harus diikuti. Tentu saja ini bagian dari pegangan KPU untuk tetap melanjutkan proses ini terlepas dari adanya gugatan atau mungkin proses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.